Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nur Haliza. Di sini saya akan presentasikan mengenai warisan 1M, yaitu mata kuliah manajemen investasi, yaitu dengan dosen pengampu Dr. E. Hartati Hadadi, SE, MSI. Baik, langsung saja ke pendahuluan, yaitu mengoptimalkan modal warisan sebesar 1 miliar untuk investasi yang realistis dan menguntungkan. Tantangannya yaitu modal terbatas untuk menjalankan banyak usaha sekaligus, sehingga diperlukan seleksi cermat. 3 fokus utama investasi nyata saya yaitu saya akan menginvestasikan tanah, yaitu akan saya buat kos-kosan dan penginapan. Yang kedua, investasi emas fisik atau stabilisasi portofolio. Yang ketiga, investasi ke toko sembako. Itu di sini ada investasi properti, kos-kosan dan penginapan. Latar belakang yaitu kenapa saya milih ini: peningkatan urbanisasi, 56% penduduk Indonesia di perkotaan, dan permintaan stabil akan hunian dari mahasiswa atau pekerja. Rencana yang akan saya buat yaitu membangun 10-12 kamar di lokasi strategis. Estimasi modal tanah yaitu sekitar 200-400 juta, dan pembangunan yaitu 500-600 juta. Keunggulan: apresiasi nilai aset tanah atau bangunan, dan passive income bulanan atau estimasi pendapatan bruto bulanan sekitar 8.400.000. Dan ini adalah mesin utama saya untuk pertumbuhan jangka panjang atau apresiasi nilai tanah dan pendapatan pasif bulanan. Strategi optimasi properti yaitu dual income. Saya bisa sewa bulanan atau jangka panjang dikombinasikan dengan sewa harian staycation via platform digital seperti Airbnb. Manajemen risiko yaitu perawatan bangunan dan administrasi dikelola mandiri atau menggunakan pihak ketiga agar tetap terawat. Yang kedua yaitu investasi emas fisik. Tujuannya itu instrumen liquid, cadangan darurat, dan pelindung nilai atau safe haven terhadap inflasi. Alokasi yaitu sekitar 100-150 juta dari total modal. Kinerja: data historis menunjukkan kenaikan rata-rata harga emas di Indonesia sekitar 11% per tahun dalam 2 dekade terakhir. Ini adalah sabuk pengaman saya. Jika terjadi keadaan darurat, saya tidak perlu mengganggu modal properti atau toko. Emas ini adalah aset liquid yang menjaga nilai kekayaan saya tetap utuh di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Yang ketiga itu toko sembako atau pendapatan aktif saya, menjadi sumber pendapatan harian atau active income dan membangun kedekatan dengan komunitas atau masyarakat sekitar. Alokasi modal sekitar 150 juta hingga 200 juta. Fungsi dalam portofolio melengkapi investasi properti atau passive income dan emas fisik atau aset liquid atau penyeimbang risiko agar diversifikasi lebih seimbang dan berkelanjutan. Yaitu baik di sini kesimpulannya yaitu integrasi portofolio menggabungkan aset properti untuk passive income, toko sembako untuk active income harian, dan emas untuk cadangan liquid serta pindo nilai inflasi. Keberlanjutan ekonomi fokus pada pemilihan lokasi yang strategis dan manajemen operasional yang profesional untuk memastikan setiap unit usaha memberikan hasil optimal. Tujuan akhir yaitu transformasi modal warisan menjadi ekosistem aset yang berkelanjutan, aman dari risiko inflasi, serta memberikan manfaat ekonomi sampai sosial bagi masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.